Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi ngobrol-ngobrol di channel Christian Surono Putro. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang sahabat peserta short course 30 hari jago kelola uang, Mas Benny. Jadi beliau bertanya, bagaimana kalau kebutuhan lebih besar dari gaji? Seperti kata orang, gali lubang tutup lubang. Misal gaji 3 juta tapi total biaya hidup 5 juta per bulan. Bagaimana? Maka saya menjawab, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengelola uangnya, termasuk mengelola uang gaji. Memang kebanyakan orang, mungkin ASN, kemudian karyawan yang lainnya di luar non ASN ya, itu bisa jadi ada orang yang antara pengeluaran dengan pemasukan itu lebih pengeluaran. Saya ingin mengatakan begini ya, jadi kalau keuangan pribadi itu ibarat sebuah perusahaan, maka biasanya kan begini ya, pemasukan dikurangi pengeluaran, ternyata hasilnya nol, berarti kan impas ya, sebuah perusahaan tersebut impas posisinya. Jadi berimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, kalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, pemasukan dikurangi pengeluaran, hasilnya positif, artinya pemasukan lebih besar, income-nya lebih besar, maka perusahaan itu untung, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau pemasukan dikurangi pengeluaran itu sama dengan minus, ya, artinya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, berarti kan minus hasilnya, maka perusahaan itu rugi atau bangkrut gitu ya, boncos gitu ya. Maka dalam kasus ini, keuangan seseorang tersebut yang pemasukan itu lebih kecil dari pengeluaran, ibarat perusahaan, maka keuangannya itu sedang kondisi rugi ya, boncos, bangkrut atau pailit. Nah, maka ada dua hal, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka orang tersebut juga bisa melakukan tiga hal dalam persoalan personal finance ini ya. Yang pertama adalah menekan pengeluaran, artinya dilakukan penghematan sehingga tidak terjadi kerugian, sehingga pemasukan sama dengan pengeluaran minimal ya. Atau yang kedua, kalau pengeluarannya nggak mampu ya, artinya orang tersebut sudah gaya hidupnya sudah tinggi, ya sudah, kalau memungkinkan naikkan income-nya, entah itu dengan side hustle, kerja sampingan, atau di luar pekerjaan. Kemudian kalau bisa dilakukan combo dua-duanya, yakni dalam waktu bersamaan naikkan pendapatan sekaligus kurangi pengeluaran, itu bisa dilakukan sebagai sebuah alternatif ya. Tapi yang penting dari pertanyaan tadi kan, di sini dituliskan bagaimana kalau kebutuhan lebih besar dari gaji. Nah, makanya banyak yang perlu digali lagi, apakah sesuatu itu benar-benar kebutuhan ataukah sebenarnya keinginan. Nah, kalau sudah berbicara keinginan, itu terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Yang saya lihat dengan orang-orang yang antara pemasukan dengan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran, mohon maaf ya, itu lebih banyak di soalnya, itu lebih banyak di persoalan lifestyle atau gaya hidup. Istilah kerennya itu besar pasak daripada tiang. Ya, naiknya income itu belum tentu menyelesaikan persoalan dalam banyak hal. Justru naiknya income itu gaya hidupnya akan semakin naik. Ya, jadi yang perlu diperbaiki adalah mindsetnya, cara berpikirnya. Jadi kalau dia harus bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan. Mungkin itu yang bisa dijadikan catatan ya. Jadi kalau saya memang lebih banyak melihatnya di persoalan gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Gaya hidup itu gini, kalau makan, kalau orang Indonesia di Jawa misalnya ya, makan nasi sama lauk, tempe, tahu, atau mungkin kemudian ditambah sayur, selesai kan? Itu kebutuhan dasar makan. Tapi kalau sudah bicara makan apa, nah ini kalau sudah bicara makannya di McD,
nongkrongnya di Starbucks misalnya. Kalau healing jalan-jalan harus keluar kota, harus keluar negeri. Nah, itu bicara soal gaya hidup. Sebenarnya kalau soal makan saja dengan gaji 3 juta, saya pikir cukup ya, saya pikir cukup. Tapi lagi-lagi itu berkaitan dengan gaya hidup masing-masing. Saya nggak tahu kondisi orang tersebut ya kan. eh Kemudian kalau misalnya wisata, mungkin ada tempat-tempat yang gratisan ya, atau tempat-tempat di dalam kota kita bisa bareng-bareng sama keluarga sekedar untuk menghilangkan penat ya. Itu bisa. Tapi kalau mengharuskan diri misalnya ke luar negeri, nah itu lagi-lagi soal gaya hidup. Oke teman-teman, terima kasih udah aktif ya di dalam short course 30 hari jago kelola uang ini. Jadi perhatikan lifestyle-nya ya, jangan banyak gaya, nanti hidupnya jadi berat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.